Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arsyad Fajri dengan BP 191 151 2010. Eee, di sini, sebagai, tugas untuk memenuhi laporan akhir, praktikum, modul 1 dari mata kuliah, Organisasi Arsitektur Komputer. Saya akan menjelaskan tentang, modul 1 yaitu tentang, implementasi, sederhana. Di sini kita menggunakan, model SIM. Di mana pada modul 1 ini kita akan membuat, beberapa modul dulu yaitu seperti PC, eee, instruction decoder, dan RAM. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba untuk, membuat, modul PC dulu, yaitu di sini pada layar sudah dapat kita lihat itu, isi dari Verilog dari PC, yaitu, di sini kita dapat lihat pada modul PC ini kita menggunakan beberapa, input dan output ya nantinya. Beberapa variabel yang kita anggap, di sini ada clock, reset, override, address in, dan address out. Nah, pada PC ini kita memiliki parameter itu address len, yaitu panjang dari address itu adalah 9 bit. Selanjutnya, untuk input kita mendeklarasikan di sini, ada yang bertindak sebagai input itu adalah clock, reset, dan override. Nah, nanti clock, nantinya override ini, akan kita gunakan kalau kita memerlukan, atau terjadi operasi jam ataupun branch. Nah, selanjutnya itu ada input address in ya, di mana, address dari panjang 9 address line tadi, bit ke 1 dan 0 itu adalah address in. Di mana nantinya address in ini hanya kita gunakan, pada operasi jam dan branch. Nah, output ini kita gunakan, dengan kondisi apapun, sebagai address dari instruksi-instruksi yang kita fetching nantinya. Selanjutnya itu kita langsung saja ke bagaimana, eee, cara kerja dari PC itu sendiri. Nah, di sini kita dapat lihat di always, at post edge clock ini artinya, di setiap, sinyal dari clock itu naik atau positif edge di pada saat posisi sisinya itu naik, kita akan melakukan beberapa pengkondisian, yaitu di mana jika reset juga sama-sama naik, maka, address akan bernilai 0. Di sini artinya ini 0, 8 bit artinya 0. Nilai address itu kan semuanya 0. Di mana ketika, clock-nya naik dan, resetnya juga naik, maka akan jadi 0. Address-nya akan 0. Selanjutnya jika override, nah di sini kita nantinya akan memerlukan sinyal override. Nah, sinyal override ini, eee, pada modul 1 ini kita belum menggunakan override. Seharusnya nanti override ini mungkin bisa, berupa sinyal dari control unit untuk melakukan operasi jam atau branch. Nah, di override ini, nantinya apa yang terjadi itu adalah address sama dengan, address in. Nanti kita memerlukan address in, memerlukan nilai address in. Nah, seperti jumps dan branch biasanya, eee, biasanya kalau biasanya, operasi jump atau branch itu menggunakan immediate addressing, di mana nilai opcode, kemudian langsung immediate. Nah, nilai immediate itu akan menjadi address dari, pada PC-nya nantinya. Nah, selanjutnya itu adalah, address, di mana, 2 kondisi ini tidak dipenuhi, maka setiap kali, clock-nya positif, atau naik, maka address-nya ditambah dengan, 1, di mana nantinya akan naik satu-satu dari 0 ke 1, 1 ke 2, sampai seterusnya sampai reset-nya 1. Selanjutnya itu adalah ini address out. Nah, nanti address out sama dengan address. Nah, address ini nantinya akan disimpan pada address out, di mana address out itu nantinya akan masuk ke dalam RAM, untuk, pengambilan dari, instruksi-instruksi yang sudah ada pada RAM. Nah, selanjutnya kita akan mencobakan, simulasi dari, eee eee, PC tadi, itu di mana kita tinggal cobakan seperti ini. Bentar saya pindahkan kamera dulu. Nah,
Di mana di sini kita dapat lihat, bagaimana sih cara kerja dari PC. Nah, selanjutnya kita set nilai, eee, reset-nya menjadi 1 dulu. Nah, default ya harusnya 1. Ini kita, buat nilai dari clock-nya itu first edge itu ya falling. Kita run simulate. Nah, pada saat ini kita dapat lihat saat kondisi dari reset sama dengan 1 dan juga setiap clock positifnya setiap clock naik itu, maka akan pada pengkondisiannya nantinya akan menyebabkan, di mana di sini address-nya akan menjadi 0. Kita dapat lihat di address out, address-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya ketika nilai dari reset, sama dengan 0, kita coba ubah nilainya menjadi 0, maka selanjutnya nilainya akan berubah, di mana, nilainya akan tetap naik dari 1 ke 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, eee, selanjutnya kita akan mencobakan di mana kondisi dari PC ketika, ketika override atau lebih tepatnya ketika melakukan operasi jam atau branch. Nah, di sini kita bisa mengubah nilai dari override ya menjadi 1. eee, Bentar kita coba simulate dulu. Nah, di sini kita coba nilai override-nya kita ubah menjadi 1. Nah, terus kita masukkan address in. Misalnya, kita ingin loncat ke, eee, alamat, 00, kembali ke awal lagi, di mana itu adalah 0001. Nah, apa yang akan terjadi yaitu akan terjadi seperti ini. Nah, maka kita akan kembali ke 001. Nah, dari di sini harusnya kita lanjut ke 0001, sini kita kembali ke 000001, di mana ini merupakan, ketika, PC mendapat, perintah masukan atau signal jam atau branch. Nah, sekian untuk, PC. Sekarang mari kita lanjutkan ke RAM. RAM. Tutup dulu, bagian PC dan UEF-nya. Nah, selanjutnya untuk RAM, di sini RAM menggunakan beberapa variabel, itu adalah clock, address, data in, data out, dan write enable atau read enable. Nah, write enable ini nantinya signal dari write enable ini kita dapatkan dari, control unit, di mana pada, modul pertama ini atau tahap pertama ini kita belum menggunakan control unit, jadi, write enable ini bernilai tidak ya, berarti tidak write. Jadi kita hanya me-read, memori nantinya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja ke bagian, begin, di mana di sini kita akan melihat display initialize the RAM itu untuk mencetak, tulisan di dalam ini ke transkrip. Nah, selanjutnya read memory ini program txt, sebelumnya kita pada modul ini sudah ditugaskan untuk mengubah suatu operasi menjadi bahasa mesin ya. Di sini kita udah punya, 6 baris instruksi yang nantinya akan di-fetching, yang nantinya akan dibaca, oleh PC, terhadap RAM. Nah, di sini kita dapat lihat, untuk prosesnya itu adalah ketika, post age-nya clock itu naik, nantinya, memori address, eee, akan berisi data in, atau karena kita hanya melakukan read block, maka ini diabaikan. Kita lanjut ke sini itu me-read block ya itu. Nah, jika, data out sama dengan, jika, tidak terjadi write enable atau write memory ya, write block, kita hanya melakukan read, di mana data out sama dengan, memory address. Memory address ini merupakan, hasil dari, ini nantinya, eee, isi ini. Mari kita cobakan saja langsung simulasinya. Eee, kita klik simulate, start simulation, lanjut ke RAM.
view. Dan di sini kita dapat lihat ya, bagian dari misalkan kita clock, karena di sini hanya perlu clock dan data out. Nah, selanjutnya kita tinggal buat ini clocknya first-nya falling. Coba kita jalankan. Sebentar, data mem. Nilai mem ini nantinya akan tercetak setiap kali uh, positive edge-nya turun. Cobakan lagi sampai habis ya. Setiap kali setiap clock itu nantinya akan membaca nilai blok dari isi dari memori. Nah, di sini kita juga dapat lihat ya, isi dari memori ini adalah sampai dengan 256. Namun yang terisi cuma 6 baris, itu kita hanya menggunakan 0 sampai 5 berarti. Nah, nanti nilai-nilai ini akan dibaca dan akan di-fetching kepada PC. Nantinya PC akan memberi alamat untuk masing-masing baris instruksi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instruction decoder. Nah, pada instruction decoder ini sangat terlihat jelas ya bagaimana cara kerjanya, di mana kita instruction decoding ini bertugas untuk memindahkan, mengelompokkan baris instruksi yang sebelumnya sudah di-fetching tadi menjadi beberapa bagian, itu adalah opcode, register A, register B, dan immediate. Nah, kalau kita cobakan, ini kita dapat melihat mana inputnya adalah instruction in, yang dimana instruction ini nantinya merupakan data out dari RAM ya. Dimana? Coba kita lihat RAM lagi. Dimana data out tadi yang akan dibaca sebagai instruction in. Nah, di sini kita tinggal assign opcode pada bit 8 sampai 6 itu adalah pada instruction in pada pada bit 8 dan 6 itu adalah opcode. Instruction in pada bit 5 sampai 3 itu adalah register A. Instruction in pada bit 2 sampai 0 itu adalah register address B. Dan instruction in 2 sampai 0 itu adalah immediate. Nah, register add B dan immediate ini akan bernilai sama. Nantinya untuk membedakan itu diperlukan sinyal baru lagi dari control unit untuk menentukan apakah instruction code ini hanya menggunakan immediate atau tidak. Nah, maaf sebelumnya mungkin untuk di sini saya keliru, untuk menentukan kita menggunakan register atau immediate-nya nanti itu ada pada ALU. Namun di sini kita belum menggunakan ALU. Nah, selanjutnya kita coba simulate instruction decoder. Nah, di sini kita tinggal Ctrl A, masukin ini semua. Immediate berada paling bawah. Nah, misalnya kita mencobakan nilai dari baris instruksi tadi ya. Misalnya 100 00 001. Mari kita jalankan. Nah, di sini kita dapat melihat langsung pembagiannya, di mana 3 bit pertama yaitu most significant bit MSB ya, 3 bit pertama itu merupakan opcode. Di sini keterangannya opcode ya. Dan di sini opcode bernilai 100, register A bernilai 0 berarti 3, dan register B juga bernilai 001, di mana 3 bit terakhir itu adalah merupakan register B. Nah, dan untuk immediate-nya sendiri itu adalah bernilai sama ya dengan register B, karena namun nantinya akan ditentukan oleh ALU mana yang akan dipakai, apakah instruksi ini memakai immediate atau register. Nah, selanjutnya setelah semuanya telah terbuat,
maka kita perlu menyambungkan, mengkoneksikan antara RAM, PC, RAM dan, eee eee instruction decoder. Nah, pada project ini kita sudah menyambungkannya pada Simple MIPS. Nah, di sini kita dapat lihat di mana semua modul tadi digabungkan menjadi satu satu Simple MIPS, satu prosesor sederhana. Nah, di sini kita dapat lihat modul ini menggunakan clock dan, reset, di mana, address PC adalah mempunyai panjang wire, 8 bit, data RAM itu 9 bit, dan opcode register A, register immediate itu pembagiannya adalah 3 bit, 3 bit, 3 bit nantinya. Nah, pada PC modul ini pada Simple MIPS ini pada modulnya kita tinggal mengikuti, top level, eee, instruction fetch dan yang top diagram ini. Nah, pada untuk si modul kita dapat lihat, clock, eee, asalnya dari clock, reset, berasal dari reset, eee, override bernilai 0 dulu ya, karena kita belum dapat masukkan override. Terus address in, bernilai 8, bernilai 0 juga address in karena kita tidak melakukan instruksi jump atau branch. Selanjutnya itu address out. Nah, nanti address out ini akan mengeluarkan address PC. Nah, selanjutnya untuk RAM modul, di sini clock merupakan, masukannya itu adalah clock, write enable itu kita set 0 dulu ya, karena kita tidak melakukan writing pada memori. Address PC, address, ke sebelumnya, kita dapat keluaran dari PC modul itu ada address PC. Nah, sekarang address pada RAM modul itu, inputannya itu adalah address PC. Nah, selanjutnya, data in, itu masih diisi dengan 0. Data out, ini adalah data RAM. Data RAM yang kita dapatkan, eee, pada RAM ini, data out. Ini seharusnya data out, menjadi data RAM yang akan diproses pada instruction decoder nanti. Kita lanjutkan. Nah, instruction in ini hasilnya dari data RAM, di tempat kita lihat di sini, di mana, baris instruksi yang ada pada program TXT tadi yang telah kita buat, nantinya akan dibaca satu persatu oleh, instruction decoder. Nah, akan dibagi ke dalam opcode register address A, register address B, dan, eee, immediate. Nah, selanjutnya mari kita jalankan, simulasi dari Simple MIP. Simulate, start simulation, work, Simple MIPS. Ini kita perlu inputannya hanya clock dan reset ya. Terus, di sini kita perlu data RAM juga, opcode, register A, register B, dan immediate. Selanjutnya kita perlu set ini menjadi clock-nya menjadi falling dulu, terus ini menjadi 1, diubah nilai menjadi 1. Nah, kita jalankan. Ubah ini. Nah, di sini kita jalankan data RAM sudah memasukkan nilai, 1001, sudah melakukan, nilai 100, sudah menginputkan nilai 1000 perintah pertama kepada, instruction decoder. Namun karena belum, belum dimasukkan ke dalam PC, maka tidak akan diproses. Seharusnya akan diproses PC ketika nilai resetnya menjadi 0. Kita ubah nilai PC menjadi 0, maka alamatnya akan berubah nantinya. Oh, oke. Berarti address PC-nya belum. Ini coba kita jalankan lagi. Berarti kita ulang lagi, maaf saya salah sebelumnya. Kita restart. Nah, ini kita set dulu ke 1 berarti.
clock war 1 di sini. Nah, di sini kita dapat lihat sebentar address PC. Address PC saat 0 belum ada data yang masuk. Nah, selanjutnya ketika kita membuat nilai resetnya menjadi 0, maka PC-nya akan berjalan. Nah, saat kebagian seperti ini. Saat PC-nya berjalan, maka setiap dari naik satu ke dua ke PC berikutnya, maka akan berganti data RAM yang ada yang di-fetching oleh PC-nya. Selanjutnya kita teruskan sampai dengan data RAM habis. Nah, untuk ini nantinya data-data dari data RAM tersebut akan di-code ya menjadi register A, register B, dan immediate. Nah, di sini eh, immediate-nya bernilai kosong. Seharusnya nilai immediate ini sama dengan nilai register address B. Nah, begitu selanjutnya sampai dengan data pada memori itu tersebut habis. Namun address PC-nya makin akan tetap terus berjalan sampai di-reset kembali. Mungkin di sini dapat kita simpulkan bagaimana kaitan antara RAM, PC, dan decoding, instruction decoder. Nah, pada suatu siklus software itu terdapat yang namanya itu proses instruction fetching. Nah, pada instruction fetching ini PC akan menempatkan suatu baris instruksi, akan mengambil suatu baris instruksi dari memori, kemudian menempatkannya pada satu alamat, di mana kita mulai alamatnya di sini adalah 001 ya, di mana instruksi pertama itu ditempatkan pada alamat 0001. Apabila belum selesai, maka bisa dilanjutkan, bisa ditempatkan lagi pada alamat berikutnya. Nah, selanjutnya apabila masing-masing dari instruksi tersebut nantinya akan di-code oleh namanya instruction decoding untuk menjadi beberapa bagian seperti opcode, eee, register A, register B, dan immediate. Karena di sini kita cuma simple MIPS ya, hanya menggunakan 9 bit, itu hanya membagi antara opcode, register A, dan register B. Masing panjangnya itu adalah 3 bit. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.